Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nirwana Loso dari kelas MJ104, Prodi Manajemen, dosen pengampu Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro. Ya. Dengan soal mahasiswa membuat video presentasi review atas kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan latar belakang. Masa reformasi adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan digantikan Presiden B.J. Habibie. Oke, penjelasannya. Masa reformasi adalah periode pemerintahan yang terjadi pasca Orde Baru. Pada periode ini, terjadi banyak pembaruan kebijakan ekonomi. Adapun beberapa kebijakan ekonomi, masa reformasi adalah: satu, melikuidasi beberapa bank, maaf. Dua, kerjasama dengan IMF. Tiga, independensi Bank Indonesia. Yang keempat, pembentukan lembaga ekonomi, meningkatkan, dan yang kelima, meningkatkan nilai tukar rupiah. Penjelasan selanjutnya, penjelasan meningkatkan nilai tukar rupiah. Pada masa reformasi, nilai tukar rupiah berhasil ditingkatkan melalui berbagai upaya. Yang pertama, restrukturisasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, serta melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang kedua, membentuk lembaga pemantau utang dari luar negeri, membentuk lembaga untuk memantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri. Dan yang ketiga, mengimplementasikan maaf, saya ulangi, mengimplementasikan reformasi ekonomi IMF, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Yang keempat, memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai rupiah hingga di bawah 10.000 per dolar Amerika Serikat. Yang kelima, membuka pasar dan mengurangi kendali pemerintah. Indonesia melakukan liberalisasi ekonomi dengan membuka pasar dan mengurangi kendali pemerintah atas sektor ekonomi. Selain itu, beberapa kebijakan ekonomi masa reformasi lainnya adalah kerjasama dengan IMF, independensi Bank Indonesia, pembentukan lembaga ekonomi. Selanjut, apa dampak dari dibuatnya reformasi itu? Meningkatkan nilai rupiah dapat berdampak positif pada perekonomian Indonesia, membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Apa dampaknya dari sisi ekonomi mikro? Adalah meningkatkan harga barang dalam negeri. Peningkatan nilai tukar rupiah dapat menyebabkan harga barang dalam negeri lebih tinggi. Hal ini meningkatkan inflasi, namun nilai tukar tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena menyebabkan penurunan ekspor dan penurunan tingkat produksi. Kesimpulannya,
Kita harus lebih mendukung produk dalam negeri kita sendiri, mengurangi ketergantungan pada barang impor. Dengan begitu, kita mampu membantu meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.